Halo semuanya, selamat datang di Kali Gak Review. Pada video kali ini saya pengen nge-review sebuah handphone yang kemarin udah saya bahas adek kecilnya. Sekarang saya pengen ngebahas versi besarnya dari handphone kemarin yang saya review, yaitu iPhone 8. Saya bakal nge-review iPhone 8 Plus. Iya, iPhone 8 Plus adalah varian besar, varian plus dari si iPhone 8. Sebenarnya semuanya hampir sama, mulai dari prosesornya, brand desainnya, sebenarnya hampir mirip, cuman ada beberapa perbedaan yang cukup berasa dan bikin harganya terpaut cukup jauh pada saat perilisannya. Maka dari itu, pada video kali ini saya pengen ngebahas handphone tersebut, apakah masih layak dipakai atau enggak di tahun 2021 ini. Well, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Ini dia review untuk iPhone 8 Plus. Sama seperti saudaranya si iPhone 8, iPhone 8 Plus ini mengusung basic design yang sangat amat mirip. Beda di ukuran dan kamera belakangnya aja yang ada dua seperti iPhone 7 Plus. Kalau menurut saya sih desainnya ini cantik, masih kerasa iPhone banget. Paling yang mengganjal ada di ukurannya yang terlampau besar. Untuk kamu yang tangannya kecil seperti saya mungkin agak kurang nyaman memegang ponsel ini berlama-lama. Syukurnya iPhone 8 Plus ini bobotnya nggak terlalu berat, yakni hanya 202 gram saja. iPhone ini dibekali baterai 2691 mAh yang memang bukan angka yang terdengar besar, tapi ternyata ponsel ini dapat menghasilkan screen on time 6-6,5 jam, di mana angka tersebut sangat impresif mengingat baterainya yang tidak sampai 3000 mAh. Untuk sektor chargingnya, ponsel ini juga sudah didukung pengisian cepat power delivery dengan daya 18 watt. Dan tidak ketinggalan, ponsel ini juga sudah mendukung Qi wireless charging. Sekarang kita ke bagian layarnya. Ponsel ini punya layar IPS LCD sebesar 4,7 inci beresolusi 1080x1920 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel hingga 401 ppi. Secara spesifikasi sebetulnya layar dari ponsel ini cukup menjanjikan. Hanya saja ponsel ini belum mendukung fitur HDR. Untuk kualitas layar dari ponsel ini pokoknya khas iPhone. Warnanya agak warm dan itu bagus menurut saya karena bikin mata nggak terlalu sakit dan nggak terlalu capek kalau ngelihat ponsel ini berlama-lama. Untuk resolusinya juga cukup tajam, masih enak lah diajak untuk nonton film atau maraton Netflix. Cuman ya bukan tanpa kekurangan. Ponsel ini masih membawa aspek rasio jadul yakni 16:9 di mana udah kerasa kuno sekali. Ponsel-ponsel sekarang mau dari low end, dari entry level sampai flagship, semuanya udah di atas 18:9. Ironi. Ponsel ini dibekali stereo speaker di bagian earpiece dan di bagian bawah. Untuk output suaranya cukup identik dengan iPhone 8. Suaranya bulet, bassnya berasa, pokoknya khas iPhone lah. Di iPhone 8 Plus ini keluaran suara dari earpiece-nya juga kerasa lebih kencang dari iPhone 8. Sekarang ke bagian yang selalu terasa spesial dari sebuah iPhone, yakni performanya. Sempat memegang title HP gamer, lantas apakah membuat ponsel ini performanya sebagus itu? Jawabannya iya. Selama memakai ponsel ini saya dibuat berdecak kagum dengan performanya. Kenapa? Karena sebenarnya ponsel ini tuh umurnya udah 3 tahun lebih tapi masih nge-deserve performa yang sebagus itu. Saya nggak lebay, cuman saya bener-bener takjub dibuat oleh ponsel ini. Performa untuk gamingnya lancar. Untuk multitasking lancar walaupun RAM cuma 3 GB. Untuk sosmed apalagi. Jadi ya untuk performa saya nggak ada komplain. Ponsel ini masih enak banget untuk diajak ngegeber game lah, mau multitasking berat masih enak banget.
Sekarang kita bahas sektor yang nggak boleh kelewatan dari sebuah iPhone, yakni kameranya. Ponsel ini dibekali dua kamera belakang. Yang pertama ada 12 megapiksel f1.8 wide lens yang dilengkapi OIS dan 12 megapiksel f2.8 telephoto lens dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Untuk di kamera depan ada 7 megapiksel f2.2. Untuk hasil kameranya, kembali lagi, identik sekali dengan iPhone 8. Secara memang untuk kamera utamanya ini nggak ada perbedaan secara hardware dan softwarenya identik sekali. Cuman bedanya di iPhone 8 Plus ini ada tambahan telephoto lens. Untuk kondisi cukup cahaya, ponsel ini dapat menangkap foto dengan cukup baik. Detailnya bagus, dynamic range-nya oke, dan shadow-nya juga cukup oke ternyata. Untuk lensa telefotonya ya masih mirip dengan kamera utamanya, cuman ada penurunan detail dan sedikit lebih buruk dynamic range-nya. Hanya saja untuk kondisi low light mirip dengan iPhone yang lain, ya low light-nya biasa banget. Dan handphone ini tuh belum dilengkapi dengan night mode. Jadi ya kita hanya bisa mengandalkan auto talk, udah itu aja. Untuk hasil low light-nya juga ya noise di mana-mana dan detailnya turun drastis ketimbang di cahaya cukup. Jadi handphone ini kurang bisa diandalkan untuk low light fotografi. Kamera belakangnya punya kemampuan perekaman video hingga 4K 60 fps dan mampu merekam slow-mo hingga 1080p di 240 fps. Untuk kamera depannya hanya mampu merekam video hingga 1080p di 30 fps. Oke, tadi kita udah lihat bareng-bareng gimana review dari si iPhone 8 Plus ini. Gimana? Menurut kalian masih oke atau enggak? Sekarang saya langsung aja bikin kesimpulan dari video kali ini. Untuk kalian yang pengen banget iPhone, yang harus banget iPhone, gak mau ngelirik Android, kalian sebenarnya ya iPhone 8 Plus ini bukan pilihan yang salah. Cuman kalau kalian bisa nabung sekitar sejutaan lagi, kalian bisa dapat iPhone XR, which is iPhone XR tuh masih lebih baru dan layarnya lebih kekinian, ya nggak lebih bagus, cuman lebih kekinian dan punya Face ID di mana ya lebih bergengsi aja gitu. Cuman ya iPhone 8 Plus ini bukan pilihan yang salah. Mungkin bagi kamu yang udah nabung dan budgetnya pas-pasan ya iPhone 8 Plus ini bukan pilihan yang salah. Prosesornya masih ngebut, masih bisa diajak main game, masih oke kameranya walaupun gak ada night mode. Ya oke lah pokoknya. Sekarang kita ngomongin harga. Untuk di pasar second, handphone ini tuh bekasnya untuk 64GB di kisaran 4,8 juta sampai dengan 5,2 juta. Untuk pasaran 256GB-nya ada di 5,4 sampai 6 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Ihsan pamit, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk menantikan video terbaru dari kita. Klik like jika menyukai video ini, kalau dislike juga ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Ihsan pamit.